wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah yang bersangkutan dengan istiqomah. Kata istiqomah disebutkan dalam baik Fathur Rahman ataupun Mu'jam Al-Mufahros. Itu derivasinya ada 46 atau 46 kali disebut. Tetapi untuk istiqomah khusus hanya 4 kali atau istaqomu 4 kali, yaitu dalam surat Al-Ahqaf 13, At-Taubah 7, Fussilat 30 dan Al-Jin 16. Antara lain ayat-ayat yang bersangkutan dengan istiqomah ini seperti yang terdapat dalam surah ke-41, yaitu surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka akan turun kepadanya para malaikat dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Fussilat ayat 30. Pada ayat yang lain, yaitu pada surah ke-46 Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka bagi mereka adalah tidak ada kekhawatiran dan tidak ada juga rasa duka cita. Pada ayat Fussilat 30 ada sambungannya, yaitu 31. Kalau tadi dalam surah Al-Ahqaf 13 tidak ada sambungannya di bawahnya, tetapi ini ada kelanjutannya, ya. Yaitu setelah ayat 30 Fussilat, maka ayat 31-nya adalah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami adalah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan bagi kamu dalam surga itu ada apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta atau mohonkan. Nuzulam min ghafurir rahim, yaitu sebagai hidangan penghormatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, jamaah rahimakumullah. Arti istiqomah yang lain selain daripada tadi teguh pendirian, ada yang mengatakan atau mengartikan, satu, istiqomah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah mantap dalam ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah tekun dalam beribadah. Yang keempat adalah teguh pendirian dalam tauhid serta tetap melakukan amal soleh. Ada juga yang menyebutkan istiqomah itu artinya adalah hati yang tulus, ibadah yang bagus, hidup yang lurus, ikhtiar yang serius, dan tobat terus-menerus. Tetapi dalam sebuah hadis disebutkan ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang istiqomah ini, Rasulullah memberikan jawaban pendek atau singkat tapi padat. Mal Islam, Rasulullah menjawab, qala al-islamu amantu billah tsumma istaqim. Atau pada hadis yang lain ada
al-Islamu qul amantu billahi summastaqim. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari. Apa Islam itu? Islam adalah kamu mengatakan beriman kepada Allah, kemudian kamu meneguhkan pendirian itu. Itulah jawaban Rasulullah. Ya. Pada ayat yang lain, pada surah Fussilat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah hanya seorang manusia seperti kamu. Tetapi aku diberikan wahyu atau diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, fastaqimu ilaihi, berlaku luruslah kamu hanya ibadah kepadanya, dan wastaghfiruhu, memohon ampunlah kamu kepadanya. Wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaan hanya untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini adalah boleh saja ada orang atau mengatakan bahwa istiqomah itu walaupun zaman berganti atau zaman boleh berganti, waktu boleh berlalu, keimanan harus tetap kokoh terpatri dalam hati sampai menghadap ilahi Robi. Jangan rapuh apalagi lenyap ditelan arus zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita Ramadan 2020 atau 1441 Hijriah ini, kita dalam melakukan ibadah Ramadan beserta rangkaiannya adalah dalam keadaan situasi darurat. Apa sebabnya? Karena kita sekarang dalam keadaan ditimpa musibah atau wabah COVID-19, yang tentu ini adalah mempengaruhi kepada segala macam aspek kehidupan. Sampai-sampai kita dalam keadaan mau ibadah pun kita melakukan atau menggunakan hukum darurat, sehingga tidak seperti biasanya, terutama ibadah-ibadah umpamanya seperti tadarus, tarawih berjamaah, sholat berjamaah, iktikaf, dan lain-lain yang melibatkan masa yang banyak. Pada saat ini kita ternyata dibatasi karena situasi darurat, umpama untuk menghindari penularan wabah ini, maka kita sekurang-kurangnya harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah stay at home, yaitu tinggal di rumah. Yang kedua adalah works program home, yaitu mengerjakan aktivitas kegiatan pekerjaan di rumah saja. Yang ketiga adalah physical distancing atau mengatur jarak antara kita agar kita tidak tertular oleh wabah ini. Karena ini adalah physical distancing merupakan salah satu kunci tekan untuk menghambat atau menghindari menularnya wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan rangkaiannya pada tahun ini dalam keadaan situasi gawat darurat ini, tetap kita sama pahalanya dengan situasi-situasi ketika kita dalam keadaan normal. Mari kita semoga saja semua amal kita Ramadan ini, baik tarawih yang dilakukan dengan sendiri-sendiri dan ibadah-ibadah yang lain yang biasa dilakukan berjamaah, dilakukan sendiri-sendiri ini, tetap mendapatkan pahala yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengharap keridhoannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala macam aktivitas kita yang kita lakukan pada hari-hari ini. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maklum. Billahi taufiq wal hidayah. Fathum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.